semuanya, hari ini kita akan membahas materi mengenai rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Apa definisi rekayasa perangkat lunak? Kita akan membahasnya kali ini. Rekayasa perangkat lunak dalam bahasa Inggris dinamakan software engineering, yaitu satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Jadi ditekankan di sini bahwa seorang software engineering itu harus mendalami bagaimana cara pengembangan perangkat lunak. Tidak hanya membuat atau memelihara, tetapi harus mengembangkan perangkat lunak tersebut. Tentu saja dengan kualitas yang sangat optimal. Oke, untuk rekayasa perangkat lunak sendiri, penerapannya suatu pendekatan yang sistematis dan disiplin, juga terkuantifikasi atas pengembangan, penggunaan, juga pemeliharaan perangkat lunak, serta studi atas pendekatan-pendekatan ini, yaitu penerapan pendekatan engineering dari perangkat lunak itu sendiri. Ini didefinisikan oleh IEEE Computer Society, menyimpulkan bahwa untuk pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terkuantifikasi atas pengembangan dan penggunaannya, tentu saja perangkat lunak itu harus disertai studi pendekatan-pendekatan dengan penerapan engineering atas perangkat lunak tersebut dengan optimal. Jadi ketika kita melakukan pengembangan di dalam pembuatan perangkat lunak, tidak hanya sekedar membuat, tetapi bagaimana kita mengembangkan, memelihara, dan memanajemen organisasi perangkat lunak tersebut. Jadi ketika uji kualitas perangkat lunak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, pengubahan perangkat lunak sendiri itu untuk membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa dan menghasilkan perangkat lunak yang bekerja lebih efisien dan efektif bagi user. Jadi saya sampaikan tadi tidak hanya untuk membuat. Jadi untuk programmer biasanya konsentrasinya untuk membuat. Tetapi untuk profesi sebagai software engineering ini mengembangkan perangkat lunak tersebut, termasuk dalam pemeliharaan, kemudian manajemen organisasi. Jadi tidak hanya membuat, tetapi manajemen organisasi, mengembangkan, dan bagaimana manajemen kualitas. Ya, oke, kita akan lanjutkan, yaitu kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah dapat terus dirawat dan dipelihara atau maintainability, kemudian dependability, yaitu mengikuti perkembangan teknologi, kemudian mengikuti keinginan dari user atau pengguna, bagaimana apakah efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunaan dari perangkat lunak tersebut, juga apakah sudah memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau usability. Jadi kriteria jika semuanya yang sudah saya sebutkan tadi acuannya sudah tepat di dalam merekayasa perangkat lunak ini, berarti sudah mendapatkan kualitas yang optimal sesuai dengan kebutuhan dari user. Maka dari itu seringkali kita mendapatkan bahwa ketika kita menggunakan suatu software, lalu software itu sendiri ketika dimunculkan atau langsung dioptimalkan dalam pekerjaan kita, contohnya ya, ada beberapa mungkin yang harus dikoreksi setelah diuji kualitasnya, ya. Makanya itulah
perlu adanya rekayasa perangkat lunak sehingga dapat mengembangkan apa yang menjadi kekurangannya, lalu dioptimalkan lebih lagi, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan melihat karakteristik dan atribut dari perangkat lunak itu sendiri. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Jadi elemen ini bisa saja rusak seperti itu, lalu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat pabrik seperti hardware. Software ini tidak bisa dirakit. Ya, itu karakteristiknya tentu saja berbeda dengan hardware. Ya. Selanjutnya kita akan lihat di sini ada atribut perangkat lunak. Yang pertama itu untuk atributnya dapat dipelihara, ya, sehingga perangkat lunak dapat ditulis sedemikian rupa dan dapat berubah seiring dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ketika kita menguji dari perangkat lunak, tentu saja ketika perangkat lunak itu digunakan akan berubah seiring dengan kebutuhan dari user atau pengguna, bisa dikatakan juga pelanggan, ya, sehingga akan ada pengembangan dan penyempurnaan. Kemudian atribut yang kedua yaitu dapat diandalkan, di mana perangkat lunak mempunyai serangkaian karakteristik termasuk keandalan, keamanan, dan keselamatan. Tentu saja dalam pembuatan software itu sendiri harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari user. Lalu selanjutnya yaitu efisien. Apakah perangkat lunak itu sudah efisien atau tidak? Dilihat dari perangkat lunak tidak boleh menggunakan sumber daya sistem seperti siklus memori atau prosesor, ya. Kemudian kemampuan penggunaan. Apakah perangkat lunak tersebut ketika dipakai sudah bagus atau sudah mencukupi, ya, dimana perangkat lunak harus dapat dipakai dengan memiliki interface user yang bagus dan dokumentasinya sudah mencukupi. Ya, interface itu adalah perancangan antarmuka. Di video sebelumnya saya sudah membahas dua kali video, interfacing 1 dan interfacing yang kedua, ya. Nah, jadi ketika saya menyampaikan hal ini, tentu saja jika mengikuti video-video sebelumnya akan memahami, ya. Jadi perangkat lunak harus dapat dipakai dengan memiliki interface user yang bagus dan dokumentasi yang mencukupi, ya, sehingga perancangan antarmukanya betul-betul bagus, ya. Hasilnya pun pasti akan maksimal ketika diuji kualitas dari perangkat lunak tersebut. Jadi untuk materi rekayasa perangkat lunak ini bagi mahasiswa jurusan teknik informatika itu biasanya ada di semester 5 dan 6. Nah, ketika di semester 7 dan 8, 7 atau 8 itu ada mata kuliah uji kualitas perangkat lunak. Ketika kita sesudah melakukan rekayasa perangkat lunak, otomatis kita harus uji dari kualitas perangkat lunak tersebut. Kemudian tujuan dari rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari RPL sendiri yaitu menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Maksud berkualitas di sini yaitu dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu sponsor atau individu, juga organisasi yang telah mengeluarkan biaya dalam pembangunan perangkat lunak, lalu sisi pemakai atau pengguna, bisa dikatakan sebagai user juga, siapapun yang menggunakan perangkat lunak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah maintainer atau modifier yang memelihara dan memodifikasi perangkat lunak tersebut. Lalu tujuan yang kedua yaitu menghasilkan perangkat lunak dengan biaya yang efisien. Tentu saja untuk software itu sendiri tepat pada waktunya, untuk hasilnya diinginkan perangkat lunak itu tepat pada waktunya, karena
dalam pembuatan program atau software ini, jangka waktu untuk pengerjaannya itu tidak cukup singkat, tetapi ada beberapa urutan langkah logis yang harus kita lakukan. Mulai dari pembuatan algoritmanya, kemudian bahasa pemrogramannya, kita mau menggunakan apa bahasa pemrogramannya. Untuk algoritmanya sendiri, kita harus membuat flowchart atau diagram alir. Sudah dibahas di video sebelumnya tentang algoritma dan pemrograman, ya. Jadi ketika saya menyampaikan materi rekayasa perangkat lunak ini, di sini pasti cukup memahaminya, ya. Jadi perangkat lunak itu harus dihasilkan tepat pada waktunya sesuai permintaan dari pengguna, sehingga tidak mengecewakan, ya. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai secara umum tujuan dari rekayasa perangkat lunak tidak berbeda dengan bidang rekayasa yang lainnya. Tentu saja, bidang rekayasa akan selalu berusaha menghasilkan output yang kinerjanya untuk tinggi waktu penyelesaiannya tepat dan berbiaya rendah. Seperti saya sampaikan sebelumnya, bagi pengguna tentu saja kita harus profesional dalam memberikan apa yang pengguna inginkan, ya. Jadi ketika kita memberikan suatu software yang sesuai dengan keinginan dari pengguna, tentu saja harus dapat dihasilkan yang betul-betul maksimal dan berbiaya rendah, ya. Dengan demikian kita dapat menyatakan bahwa tujuan dari rekayasa perangkat lunak juga yaitu menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya lebih tinggi, andal serta tepat waktu. Kemudian memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. Lalu biaya perawatannya pun rendah dan menghasilkan perangkat lunak yang bisa bekerja di berbagai jenis platform. Kenapa dikatakan menghasilkan perangkat lunak dengan biaya perawatan yang rendah? Karena di dalam pembuatan suatu perangkat lunak itu tidak langsung begitu sudah jadi programnya lalu digunakan oleh pengguna, pasti akan ada biaya perawatan. Karena apakah ada program yang mungkin dengan pengguna belum terlalu memahami cara menggunakannya, ada beberapa yang error gitu ya, atau enggak mungkin belum sempurna, otomatis harus selalu ada kontrol dari seorang pembuat perangkat lunak itu sendiri, ya. Lalu menghasilkan perangkat lunak yang bisa bekerja di berbagai platform, ya. Oke, itu mungkin untuk secara umum tujuan dari RPL, ya. Selanjutnya kita akan lihat di sini adalah perangkat lunak aplikasi, di mana perangkat lunak yang kegunaannya lebih banyak ditujukan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemakai atau user, ya. Untuk salah satunya itu program paket yang sudah jadi, kemudian aplikasi buatan sendiri. Sedangkan dilihat dari aplikasinya, perangkat lunak dibedakan, ya, menjadi yang pertama perangkat lunak sistem atau sistem software, yaitu sekumpulan yang ditulis untuk kepentingan program lain, contohnya editor, driver, ya, dan lain-lain. Kemudian perangkat lunak waktu nyata atau real time software, ya, perangkat lunak yang digunakan untuk mengukur juga mengontrol dan menganalisis proses pemasukan data dari lingkungan luar sehingga menghasilkan suatu laporan yang diinginkan, hasilnya tentu saja bagus, ya. Kemudian perangkat lunak bisnis atau bisnis software dengan memberikan fasilitas operasi untuk bisnis atau fasilitas pengambilan keputusan manajemen, contohnya seperti sistem akuntansi, inventory, payroll, dan lain-lain. Itu adalah perangkat lunak yang tentu saja harus membutuhkan betul-betul ketelitian dalam pembuatan program tersebut, ya. Sehingga tugas dari seorang software engineering atau
kita katakan sebagai profesional dalam pembuatan programnya, juga pemeliharaan dan pengembangannya. Jadi akan mendapatkan suatu perangkat lunak aplikasi yang bagus ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Apa saja ruang lingkup dari rekayasa perangkat lunak? Kita lihat di sini. Yang di tengah adalah software engineering, rekayasa perangkat lunak, di mana di sini tentu saja kita lihat untuk di bagian kotak di atas yaitu software design. Adanya hubungan antara software design dan software construction, kemudian software recruitment, bagaimana juga prosesnya. Tentu saja ketika kita sudah melakukan desain, lalu construction, recruitment, dan proses, tentu saja kita melakukan software testing, uji kualitas dari perangkat lunak tersebut. Juga pemeliharaannya, maintenance, kemudian dilihat dari software quality-nya, kualitasnya. Juga tools dan metodenya seperti apa, manajemennya, kemudian configuration management. Ya. Ini merupakan ruang lingkup dari rekayasa perangkat lunak. Ya, cukup mudah untuk dipahami karena semuanya saling berhubungan dan berkaitan. Ketika kita akan melakukan suatu rekayasa perangkat lunak atau software engineering, tentu saja cakupan dari ruang lingkupnya seperti ini. Mulai dari proses, kemudian sampai ke software testing, pengembangannya, dan melihat dari kualitas software tersebut, apakah memuaskan pengguna atau tidak. Ya, oke, kita lihat di sini bagaimana rekayasa perangkat lunak ini harus berkesinambungan antara manajemen kualitas project, rekayasa sistem, ergonomika, kemudian matematika dan manajemen. Ya, ini ruang lingkup dari rekayasa perangkat lunak yang sudah cukup luas ya. Selanjutnya saya akan menjabarkan mengenai ruang lingkup rekayasa perangkat lunak yang tadi sudah ada gambarnya atau bagan yang sudah dibahas ya. Kita lihat di sini adalah software recruitment, yaitu berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Itu adalah software recruitment. Tentu saja spesifikasi untuk kebutuhan dan persyaratan perangkat lunaknya saling berhubungan. Lalu yang kedua adalah software design. Software design ini meliputi proses penampilan dari arsitektur, komponen, lalu interface atau antarmuka ya, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Lalu software construction, di mana berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak, termasuk algoritma, pengkodean, pencarian kesalahan, dan pengujian. Seperti saya sudah sampaikan di video sebelumnya, ketika kita akan membuat suatu software, tentu saja kita harus membuat algoritma, di mana kita membuat urutan logis permasalahannya, lalu kita membuat ke diagram alir dan flowchart, dan membuat bahasa pemrograman yang akan kita buat. Kita akan menggunakan bahasa pemrograman apa ya. Jadi kalau sudah mengikuti video saya sebelumnya, tentu saja sangat mudah untuk memahami tentang materi rekayasa perangkat lunak ini. Kemudian software testing ya, yaitu meliputi pengujian pada kinerja perangkat lunak secara keseluruhan ya. Jadi ketika kita sudah membuat suatu program atau perangkat lunak, maka kita harus uji kualitas perangkat lunak tersebut. Ketika diluncurkan program tersebut kepada pengguna, mereka mengoperasikan, tentu saja ada yang harus kita lakukan, yaitu mulai dari kebutuhan mereka seperti apa. Kita harus betul-betul
mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan kita tentu saja akan revisi dari bahasa pemrograman yang sudah kita buat. Itu adalah gunanya dari rekayasa perangkat lunak ya. Kemudian software maintenance mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Lalu software configuration management, di mana berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu ya. Lalu software engineering management, di mana kaitannya dengan pengelolaan dan pengukuran rekayasa perangkat lunak, termasuk perencanaan proyek dari perangkat lunak tersebut ya. Itu untuk software engineering management. Selanjutnya yaitu software engineering tools and method, di mana pencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode dari RPL. Lalu software quality ini cukup penting sekali ya, di mana kapabilitas kita akan dilihat oleh pengguna, di mana saat pembuatan perangkat lunak itu setelah dioperasikan, menitikberatkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Jadi bagaimana kualitas software yang sudah kita buat? Apakah sesuai dengan kebutuhan dari pengguna? Apa kelemahannya? Tentu saja itu harus diperbaiki ya, dengan menambahkan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Seperti itu. Jadi kita harus profesional dalam pembuatan software, di mana kepuasan dari pengguna itu sangat dibutuhkan ya. Lalu software engineering process, di mana berhubungan dengan implementasi, definisi, pengukuran, pengelolaan, dan perubahan apa yang harus diperbaiki di dalam operasi rekayasa perangkat lunak yang sudah digunakan oleh user sendiri ya. Selanjutnya kita akan melihat apakah software engineering proses ini di dalam pengukuran dan pengelolaan juga perubahannya itu mengalami suatu permasalahan atau ada yang harus ditambahkan, maka kita membutuhkan perbaikan dari proses rekayasa perangkat lunak ini. Itu adalah software engineering proses ya, dimana sangat dibutuhkan sekali untuk ketelitian di dalam peluncuran suatu software yang sudah kita buat. Lalu, model proses perangkat lunak evolusioner. Model evolusioner ini adalah model iteratif yang ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan perekayasa perangkat lunak mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap, step by step tentunya, sedikit demi sedikit, sehingga kebutuhan produk dan bisnis kadang-kadang berubah seiring laju perkembangannya. Di dalam suatu situasi ini, tentu saja perekayasa perangkat lunak membutuhkan suatu model proses yang sudah dirancang secara eksplisit untuk mengakomodasi produk perkembangan sepanjang waktu. Jadi kebutuhannya jangka panjang, makanya dibutuhkan betul-betul harus selalu update dalam pemantauan dari perangkat lunak. Makanya dibutuhkan pemeliharaan. Model ini bukan harus dipecahkan saat itu saja, tetapi jangka panjang seperti itu. Itu adalah model proses perangkat lunak evolusioner. Jadi melihat sedikit demi sedikit untuk selalu dikembangkan. Itu tadi adalah model proses perangkat lunak evolusioner. Kemudian manajemen project perangkat lunak. Ada 3 fokus manajemen project perangkat lunak. Yang pertama adalah people, kedua problem, ketiga proses. Untuk yang people atau manusia itu untuk mempertinggi kesiapan organisasi perangkat lunak untuk mengerjakan aplikasi yang semakin kompleks. Ya, jadi ketika kita meluncurkan suatu software yang sudah dibuat, maka bagaimana kesiapan organisasi dari perangkat lunak ini? Apakah sudah dikerjakan dengan aplikasi yang kompleks atau tidak? Kemudian
problem, bagaimana objektivitas dan ruang lingkup harus ditetapkan dengan pemecahan alternatifnya dipertimbangkan, mulai dari teknik dan batasan pun harus didefinisikan. Lalu untuk proses, bagaimana memberikan kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan perangkat lunak tersebut. Ya, itu adalah manajemen proyek perangkat lunak. Selanjutnya, saya akan membahas menurut Vesely dan Zelkowicz, ada 5 faktor yang mempengaruhi produktivitas perangkat lunak. Yang pertama adalah faktor manusia, yaitu jumlah dan tingkat keahlian tim. Yang kedua, faktor masalah, di mana tingkat kerumitan masalah yang harus dipecahkan. Kemudian, faktor proses, di mana teknik analisis dan desain bahasa dan tools. Lalu, faktor produk, di mana keandalan dan performa dari sistem berbasis komputer, ya, di mana produk tersebut apakah sudah handal dan performanya sudah baik. Lalu yang kelima yaitu faktor sumber daya, di mana ketersediaan tools, sumber perangkat keras dan perangkat lunaknya apakah sudah memenuhi dari spesifikasi dalam pembuatan software tersebut. Kemudian manajemen proyek perangkat lunak adalah aktivitas dalam memanajemen rekayasa dimulai sebelum aktivitas teknik diinisialisasi dan berlanjut pada keseluruhan batasan perkembangan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer, ya. Jadi di mana aktivitas dalam manajemen tersebut sangat dibutuhkan. Selanjutnya adalah sistem ukuran kualitas perangkat lunak, di mana kualitas perangkat lunak tersebut dihitung pada saat proses rekayasa perangkat lunak ataupun setelah diserahkan kepada pemakai. Jadi, satuan ukuran kualitas perangkat lunak pada saat proses rekayasa yang pertama adalah program, yang kedua modularitas yang efektif, dan bahasa program. Seperti itu. Jadi itu tadi kita sudah membahas mengenai software engineering atau rekayasa perangkat lunak, mulai dari definisinya, kemudian ruang lingkup software engineering, di mana ketika kita membuat suatu perangkat lunak, tidak hanya membuat, tetapi bagaimana kita memelihara, mengembangkan, melakukan perubahan, perbaikan, dan juga melihat kualitas dari perangkat lunak tersebut. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Saya berharap semuanya dapat memahaminya. Terima kasih, tetap semangat.